Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan melakukan praktik makromolekul sederhana, yaitu identifikasi protein menggunakan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saya, Salma Wardah, NIM F1C124010. Dan saya Husnul Hafiz, NIM F1C124004. Pada praktikum identifikasi protein sederhana ini digunakan beberapa sampel bahan sehari-hari, yaitu minyak goreng, susu, kecap, dan putih telur. Masing-masing sampel ditambahkan reaksi asam berupa asam sitrat dari jeruk nipis dan asam asetat dari cuka untuk mengamati perubahan yang terjadi. Langkah awal percobaan, dimasukkan air panas ke dalam wadah. Lalu, sebagian sampel direndam ke dalam air panas dan ditunggu selama beberapa saat. Pemanasan ini dilakukan untuk membantu mempercepat proses denaturasi protein dan meningkatkan pengaruh reaksi terhadap sampel. Setelah itu, masing-masing sampel ditambahkan sekitar 3 hingga 5 tetes larutan asam asetat sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Sampel kemudian diaduk agar asam tercampur merata dengan bahan uji. Setelah pengadukan, sampel didiamkan selama beberapa saat untuk mengamati perubahan yang terjadi. Lalu untuk percobaan yang kedua, dilakukan prosedur yang sama untuk keempat sampel dengan reaksi asam sitrat atau jeruk nipis. Berikut adalah hasil percobaan menggunakan asam asetat. Terlihat bahwa terjadi penggumpalan pada sampel putih telur dan susu. Begitu pula pada percobaan kedua menggunakan reaksi asam sitrat. Terlihat bahwa terjadi penggumpalan pada putih telur dan susu yang sama seperti pada percobaan asam asetat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa susu dan putih telur mengalami penggumpalan setelah penambahan asam. Penggumpalan ini terjadi karena protein yang terdapat dalam kedua sampel mengalami denaturasi. Denaturasi merupakan perubahan struktur protein akibat pengaruh kondisi tertentu. Salah satunya adalah penurunan pH karena menambah asam. Ketika asam ditambahkan, muatan pada molekul protein berubah sehingga gaya tarik antar molekul meningkat. Akibatnya, protein kehilangan struktur alaminya dan saling berikatan membentuk agregat yang tampak sebagai gumpalan. Pada susu, protein utama yaitu kasein menggumpal ketika pH mendekati titik isoelektriknya. Sementara pada putih telur, protein albumin mengalami denaturasi sehingga terbentuk endapan atau gumpalan yang terlihat jelas. Berbeda dengan putih telur dan susu, minyak goreng tidak menunjukkan penggumpalan karena minyak goreng adalah lemak atau lipid dan tidak mengandung protein. Sementara kecap, meskipun terbuat dari kedelai yang punya protein, proses fermentasi dan pengolahannya sudah memecah protein tersebut menjadi asam amino bebas yang lebih sederhana, sehingga tidak bisa lagi mengalami denaturasi membentuk gumpalan seperti pada susu atau telur. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa putih telur dan susu terbukti mengandung protein yang sensitif terhadap perubahan tingkat keasaman atau pH. Penambahan asam kuat maupun lemah terbukti dapat merusak struktur sekunder, tersier, ataupun kuartener protein tanpa merusak ikatan peptidanya. Baik asam asetat maupun asam sitrat dapat menyebabkan denaturasi protein yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan pada sampel yang mengandung protein, yaitu susu dan putih telur.